Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Farel diperbolehkan untuk pulang. Clara yang melihat Farel yang hendak tidur di sofanya, tempat di mana biasa dia tidur, langsung berlari menghampirinya dan memegang lengan Farel di saat itu. "Kamu mau tidur di mana, Farel?" kata Clara. Farel terlihat heran mendengar pertanyaan dari Clara. "Tentu saja, aku akan tidur di sini, Clara." "Memangnya aku akan tidur di mana?" jawab Farel. Clara tertunduk. Tidak lama kemudian berkata sambil menatap Farel. "Tapi Farel, saat ini kamu masih sedang sakit. Kamu belum benar-benar pulih. Sebaiknya kamu tidur di tempatku saja ya." Farel kemudian berkata, "Lalu kamu sendiri akan tidur di mana, Clara?" Clara terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Farel. Tetapi karena Farel sedang menunggu jawaban darinya, akhirnya Clara pun berkata, "Aku bisa tidur di mana saja, Farel. Aku juga bisa tidur di sini. Bagaimana kalau kita bertukar tempat tidur sampai kamu benar-benar pulih?" Farel terdiam lalu kemudian berkata, "Tidak, Clara. Kamu tidak akan tidur di sini. Kamu akan tetap tidur di tempatmu. Tetapi akulah yang akan tidur di sini." Clara tetap melarang Farel untuk tidur di sofa itu. "Tidak, kamu tidak boleh tidur di sini, Farel. Kamu masih sedang sakit, dan aku tidak akan membiarkanmu tidur di sini," jawab Clara. Farel juga tetap pada pendiriannya. "Sama seperti denganmu, aku tidak akan mengizinkanmu tidur di sini," kata Farel. Clara menggelengkan kepalanya. "Tapi saat ini kamu sedang sakit, Farel. Setelah kamu sembuh, kamu boleh tidur di sini lagi," kata Clara. Farel menatap Clara dalam-dalam. "Kalau begitu, bagaimana jika kita tidur bersama di sana, Clara?" kata Farel sambil menunjuk tempat tidur Clara. Perkataan Farel itu membuat jantung Clara berdebar kencang. Ada rasa bahagia dan senang. Namun dia lagi-lagi berusaha untuk menyembunyikan perasaannya itu. "Maksudmu, kamu dan aku tidur di sana berdua?" kata Clara pada Farel. Farel mengangguk pelan. "Iya, Clara, kita tidur berdua di sana. Bukankah sebelumnya kita sudah pernah tidur bersama di rumah sakit?" kata Farel, membuat Clara tampak berwajah kemerah-merahan. Setelah tertunduk menyembunyikan rasa malunya, Clara melihat Farel dan mengangguk pelan. Setelah itu, Clara dan Farel berjalan dengan sangat perlahan menuju tempat tidur mereka. Dengan rasa malu dan begitu gugup, Clara dan Farel akhirnya merebahkan tubuh mereka di atas tempat tidur yang seharusnya memang mereka tempati berdua. Farel dan Clara tidur berhadapan. Keduanya mencoba untuk memejamkan mata, namun tanpa sengaja, keduanya membuka mata dan saling berpandangan. Kedua bibir mereka tak mampu berkata apapun, namun mata mereka mengungkapkan perasaan masing-masing. Setelah berpandangan cukup lama, Clara kembali memejamkan matanya. Di saat itu, Farel terus memandang Clara. Dari rambut, kening, alis,
mata, hidung, dan bibirnya. Tak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan Farel. Betapa cantiknya kamu, Clara. Betapa aku bersyukur memiliki istri secantik dirimu. Meskipun aku belum bisa mendapatkan cintamu, tetapi suatu saat nanti, aku yakin aku bisa mendapatkan itu. Aku yakin itu, Clara. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat di saat kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Batin Farel mengagumi istrinya. Setelah itu Farel lalu memejamkan matanya, dan kini Clara yang membuka matanya dan terus memandang wajah Farel, lalu mengaguminya dalam hati. Meskipun usiamu jauh lebih tua daripada aku, tetapi parasmu yang tampan tak dapat aku ingkari, Farel. Kamu adalah satu-satunya laki-laki yang telah membuat aku jatuh cinta. Satu-satunya laki-laki yang telah meluluhkan hatiku. Batin Clara. Tidak lama kemudian Clara pun kembali memejamkan matanya, dan kedua sepasang suami istri itu tidur bersama di rumah mereka. Keesokan paginya, tanpa Clara sadari, tangannya telah merangkul Farel. Farel yang bangun terlebih dahulu tampak bahagia melihat tangan Clara merangkul tubuhnya. Farel terus memandang Clara. Ketika Clara terbangun, Clara juga menatap Farel yang sedang tersenyum padanya. Saat itu Clara belum menyadari jika tangannya sedang memeluk Farel. Setelah saling berpandangan, Clara barulah menyadari bahwa saat itu tangannya sedang memeluk Farel. Lalu dengan cepat Clara menarik tangannya, kemudian berkata, "Maafkan aku tidak sengaja melakukannya, Farel." Farel tersenyum, lalu menyentuh wajah Clara dengan sangat lembut, membuat Clara terlihat salah tingkah. "Kenapa kamu harus meminta maaf, Clara? Aku ini adalah suamimu, dan kamu adalah istriku." Clara tersenyum mendengar perkataan Farel. Setelah itu, keduanya bangun dari tempat tidur mereka. Clara terlihat begitu sibuk melayani Farel karena Farel masih dalam pemulihan. Beberapa hari kemudian setelah Farel terlihat kembali sehat seperti sebelumnya, Clara yang saat itu sedang menyiapkan sarapan untuk Farel terlihat begitu sibuk di dapur. Farel yang melihat hal itu langsung berjalan mendekati Clara sambil tersenyum. Tanpa Clara sadari, Farel yang berada tepat di belakangnya tiba-tiba saja menyentuh tangannya yang saat itu hendak mengiris bawang bombay. Hal itu tentu saja membuat Clara terkejut. Clara kemudian menatap Farel yang saat itu juga sedang menatapnya sambil tersenyum. Clara yang hendak mengiris bawang bombay tampak gugup karena tangan Farel terus menggenggam tangannya. Di saat Clara hendak membuka kulkas, lagi-lagi Farel pun melakukan hal yang sama, sehingga tangan Clara yang sedang menggenggam gagang pintu kulkas juga dipegang oleh Farel. Lagi-lagi mereka saling berpandangan tanpa berkata apapun. Setelah membuka kulkas, Clara mengambil sebutir telur, dan Farel pun melakukan hal yang sama, membuat Clara semakin salah tingkah. Clara kembali ke tempatnya semula. Dan di saat Clara memasak telur itu, lagi-lagi Farel melakukan hal yang sama dengannya. Farel menggenggam tangan Clara, sementara tangan yang satunya merangkul pinggul Clara, sehingga membuat Clara tertunduk, tersipu-sipu malu.
Sejak hari itu, Farel seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti itu dan membuat Clara selalu tampak berwajah kemerahan. Di suatu pagi hari, ketika Farel hendak mengambil handuknya, Clara dengan cepat mengambil handuk Farel dan memberikannya kepada Farel. Kali ini bukan Clara yang tampak bingung, tetapi Farel yang terlihat bingung dengan sikap Clara. Setelah meraih handuk dari tangan Clara, Farel berjalan ke kamar mandi. Namun saat berada di dalam kamar mandi, Farel yang baru saja hendak menyalakan air keran, lagi-lagi dikejutkan oleh Clara, yang tiba-tiba saja masuk dan menyiapkan semua untuk Farel, termasuk sabun, shampoo, dan juga air hangat untuk Farel. Setelah itu Clara kembali keluar, sementara Farel masih terdiam penuh dengan tanda tanya, sambil menaikkan kedua alisnya, lalu berkata dalam hati, apa yang telah terjadi dengannya? Setelah itu seperti biasa, setiap hari, setelah mandi Farel selalu mengambil pakaiannya sendiri di dalam lemari. Namun kali ini hal yang berbeda kembali terjadi. Di saat Farel hendak membuka lemari pakaiannya, dengan cepat Clara yang membuka lemarinya. Kali ini Farel kembali terdiam, sementara Clara terlihat sibuk mencari pakaian yang cocok untuk Farel. Setelah sibuk mencari pakaian yang cocok untuk Farel, Clara menyerahkan sebuah kemeja lengkap dengan dasi dan juga celana panjang kepada Farel. Farel yang masih bingung dan masih penuh dengan tanda tanya meraih pakaian itu dari tangan Clara. Setelah memakai baju, Farel kemudian berjalan ke depan sebuah cermin. Dan lagi-lagi, tanpa Farel sadari, Clara berlari mendekatinya dan berdiri tepat di hadapannya. Clara merapikan kerah baju Farel dan juga lengan bajunya tanpa melihat Farel yang begitu heran melihatnya. Di saat Farel sedang menyisir rambutnya, dengan cepat Clara kembali berlari menyiapkan sepatu untuk Farel. Setelah menyisir rambut, Farel berjalan mendekati Clara dan meraih sepatu dari tangan Clara. Setelah itu, Clara berjalan menjauhi Farel, namun terhenti ketika tangan Farel meraih lengannya dan menarik tubuhnya.